Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Elizabeth Veronica Besu, perwakilan dari kelompok 5, akan membahas mengenai mutasi DNA. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok saya. Ada Indriani Marita Rambuluba, Gref Maria S. Manuhutu, Crispianus Christian A.T., dan Oliva Oje Jawa. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik atau DNA maupun RNA. DNA merupakan sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Instruksi-instruksi genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan organisme virus. Sedangkan RNA merupakan molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA dan DNA adalah asam nukleat dan bersama dengan protein dan karbohidrat, dan merupakan 4 makromolekul utama yang penting untuk semua bentuk kehidupan yang diketahui. Baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Sedangkan kromosom itu sendiri merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Mutasi pada tingkat kromosom disebut juga dengan aberasi, dan mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies atau jenis. Nah, perubahan pada sekuens basa DNA akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Contohnya, bila gen yang mengkode suatu enzim mengalami mutasi, maka enzim yang akan dikode tersebut akan menjadi inaktif atau berkurang keaktifannya akibat perubahan sekuens asam amino. Namun, mutasi dapat pula menjadi menguntungkan bila enzim yang berubah oleh gen yang bermuatan tersebut justru meningkat aktivitasnya dan menguntungkan bagi sel tersebut. Berikutnya, mutasi DNA. Mutasi DNA merupakan perubahan urutan nukleotida atau basa nitrogen pada DNA yang seringkali terjadi selama replikasi atau rekombinasi. Nah, basa nitrogen itu sendiri adalah molekul organik dengan atom nitrogen yang memiliki sifat kimiawi basa. Dan dalam nitrogen ditemukan beberapa senyawa, yakni salah satunya adalah senyawa adenina. Replikasi DNA itu merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA yang terjadi pada sel. Sedangkan replikasi DNA itu terjadi sebelum pembelahan sel. Nah, terdapat beberapa cara mutasi DNA dan bisa terjadi yaitu secara substitusi, delesi, insersi. Nah, apa itu substitusi, delesi, dan insersi? Substitusi merupakan jenis mutasi yang paling umum terjadi, dan terdapat 2 tipe substitusi, yaitu ada transisi dan transversi. Transisi terjadi ketika basa purin tersubstitusi oleh basa purin lainnya, atau basa pirimidin yang tersubstitusi oleh basa pirimidin lainnya. Sedangkan transversi terjadi ketika basa purin tersubstitusi oleh basa pirimidin dan berlaku juga sebaliknya. Nah, delesi itu adalah hilangnya salah satu atau lebih basa nitrogen dari segmen DNA. Dan inversi adalah adanya penambahan basa nitrogen
pada segmen DNA. Urutan nukleotida dalam sebuah DNA disalin dengan kesalahan yang sangat kecil, yaitu kurang dari satu kesalahan untuk setiap 10 miliar nukleotida. Kesalahan itu akan terus-menerus disalin dan diteruskan ke semua generasi sel berikutnya, karena urutan yang salah itu dianggap sebagai urutan yang benar. Perubahan atau mutasi gen bersifat acak, artinya dapat terjadi pada pasangan basa nitrogen mana saja di sepanjang kromosom. Perlu diketahui bahwa ada sekitar 1.200 sampai 1.500 pasangan basa. Sedangkan kromosom itu sendiri merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Mutasi gen terjadi selama proses translasi ataupun transkripsi pada saat sintesis protein. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Nah, perubahan satu urutan nukleotida saja dapat menyebabkan pengaruh yang tidak bisa dianggap kecil, dan pengaruh tersebut bergantung pada bagian mana perubahan itu terjadi. Terdapat jenis-jenis mutasi DNA. Berdasarkan kejadiannya, terjadi secara spontan dan induksi. Mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal atau lingkungan dalam organisme itu sendiri. Mutasi ini terjadi di alam secara alami atau spontan dan terjadi secara kebetulan. Induksi. Mutasi terinduksi adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misalnya paparan sinar UV. Secara mendasar tidak terdapat perbedaan antara mutasi yang terjadi secara alami dan mutasi hasil induksi. Berdasarkan sumbernya, ada mutasi alami atau mutasi spontan. Mutasi alami atau mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi di alam secara acak atau random, tanpa diketahui sebabnya secara pasti. Mutasi buatan atau mutasi terinduksi merupakan mutasi yang berasal dari luar atau kejadian yang disengaja oleh manusia. Berdasarkan tingkat mutasinya, ada mutasi titik. Mutasi titik merupakan perubahan pada basa nitrogen dari DNA atau RNA. Mutasi titik relatif sering terjadi, namun efeknya dapat dikurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya atau hilangnya fungsi enzim. Teknologi saat ini menggunakan mutasi titik sebagai masker atau disebut SNP untuk mengkaji perubahan fenotip yang terjadi. Contoh mutasi gen adalah reaksi asam nitrit dengan adenine menjadi zat hiposakine. Zat ini akan menempati tempat adenin asli dan berpasangan dengan sitosin dan bukan lagi dengan timin. Kita lanjut, mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan materi genetik yang disebabkan oleh perubahan susunan atau jumlah kromosom. Mutasi kromosom
dapat disebabkan oleh gangguan fisik dan kimia yang menyebabkan kesalahan di dalam pembelahan sel sehingga merusak susunan kromosom atau mengubah jumlah kromosom. Pembelahan sel yang dimaksud meliputi meiosis dan mitosis. Meiosis adalah jenis pembagian nukleus yang mengurangi jumlah set kromosom menjadi setengah dalam sel anak. Sedangkan mitosis adalah proses ketika sel somatik menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anak yang identik atau hampir sama. Proses mutasi DNA. Mutasi gen dapat diklasifikasikan dalam dua cara utama, yaitu mutasi turun-temurun yang diwariskan dari orang tua dan hadir di sepanjang hidup seseorang di hampir setiap sel di dalam tubuh. Mutasi ini juga disebut mutasi germline karena mereka hadir dalam sel telur atau sel sperma orang tua mereka, dan juga disebut sel germinal. Sel germinal atau sel nutfah adalah sel yang akan berkembang dan membentuk sperma dan sel telur. Ketika sel telur dan sel sperma bersatu, menghasilkan sel telur yang telah dibuahi dan menerima DNA dari kedua orang tuanya, dan jika DNA ini memiliki mutasi, anak yang tumbuh dari sel telur akan dibuahi dan akan memiliki mutasi di setiap selnya. Kita lanjut. Yang kedua adalah mutasi diakuisisi atau somatik yang terjadi pada beberapa waktu selama hidup seseorang dan hadir hanya dalam sel-sel tertentu dan tidak di setiap sel di dalam tubuh. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti radiasi ultraviolet atau sinar matahari, atau dapat terjadi jika terjadi kesalahan ketika menyalin DNA itu sendiri selama pembelahan sel. Mutasi yang diperoleh dalam sel somatik atau selain sel sperma dan sel telur tidak dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Tipe mutasi DNA. Yang pertama ada substitusi. Substitusi adalah tipe perubahan karena adanya penggantian basa nukleotida pada DNA. Misalnya DNA normal A, T, G, C, C, A, T, T, G, C, G, G, T, A. Ketika DNA mengalami substitusi, maka akan berubah menjadi A, T, T, C, C, A, T, T, G, C, G, 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 T, C, A. Nah, perubahan tersebut bisa dilihat dari perubahan antara guanin dan timin. Terdapat dua tipe substitusi, yaitu transisi terjadi ketika basa purin tersubstitusi oleh basa purin lainnya, atau basa pirimidin yang tersubstitusi oleh basa pirimidin lainnya. Nah, perhatikan pada gambar di sini. Pada gambar di sini, TAGC tersubstitusi menjadi TGAC dan ATCG tersubstitusi menjadi ACTG. Di sini TAGC berubah menjadi TGAC. Nah, AG berubah menjadi GA. Nah, maksudnya basa purin A diganti dengan basa purin G dan basa purin G diganti dengan basa purin A, sehingga terjadilah mutasi transisi. Yang kedua ada transversi. Terjadi ketika basa purin tersubstitusi oleh basa pirimidin dan berlaku juga sebaliknya. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa TAGC tersubstitusi menjadi TGAC. Nah, ATCG tersubstitusi juga menjadi ACTG.
Di sini telah terjadi perubahan kode genetik pada nukleotida basa purin diganti dengan basa pirimidin. Tipe mutasi yang kedua adalah delesi. Delesi merupakan hilangnya satu atau lebih basa nitrogen dari segmen DNA. Contohnya, jika memiliki DNA normal, maka ATGCCA, TT, GCGGTCA. Dan jika DNA telah mengalami delesi, maka akan berubah menjadi ATGCCA, TT, GCGGTC. Maka akan hilang adenin pada ujung DNA. Nah, kasus jelas terjadi penghapusan atau kehilangan salah satu basa nitrogen atau triplet basa nitrogen sehingga frame atau kerangka urutan basa nitrogen maju sesuai dengan hilangnya basa nitrogen tersebut. Nah, jelas pastinya arti kode triplet tersebut diterapkan berbeda karena pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida pada suatu gen. Yang terakhir ada insersi. Insersi terjadi apabila adanya penyisipan atau penambahan basa nukleotida, misalnya DNA normal, ATGCCA, TTGCGGTCA, dan DNA yang mengalami insersi ATCGCCA, TTGCGGTCA. Ketika basa nitrogen mengisi, akan menyisip di antara urutan basa sehingga frame-nya mundur ke belakang dan otomatis asam amino yang terbentuk juga akan berubah. Jadi insersi itu terjadi penambahan satu atau lebih pasangan nukleotida pada suatu gen yang berpengaruh pada urutan basa nitrogen. Dampak mutasi DNA. Dampak mutasi DNA dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada Francis mutation, yang kedua ada silent mutation, yang ketiga ada missense mutation, yang keempat ada nonsense mutation. Yang pertama ada Francis mutation. Dampak Francis mutation disebabkan oleh tipe delesi dan adisi. Dampak ini dapat menyebabkan adanya pergeseran rangka baca basa nukleotida, sehingga dapat berpengaruh terhadap asam. Yang kedua ada silent mutation. Silent mutation terjadi apabila pergantian basa nukleotida yang terjadi pada DNA tidak menyebabkan perubahan asam amino. Yang ketiga ada missense mutation. Missense mutation terjadi apabila pergantian basa nukleotida pada DNA menyebabkan perubahan pada asam amino. Yang keempat ada nonsense mutation. Nonsense mutation terjadi apabila mutasi DNA menyebabkan terbentuknya codon stop. Faktor mutasi DNA. Mutasi DNA dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah kesalahan pada proses replikasi atau rekombinasi DNA. Adanya kerusakan DNA yang disebabkan senyawa kimia atau radiasi seperti sinar gamma, sinar X, atau sinar ultraviolet. Mutasi DNA sering disebut sebagai mutasi skala kecil atau mutasi titik karena mutasi ini hanya terjadi pada satu atau beberapa nukleotida saja. Beberapa jenis mutasi titik diantaranya adalah substitusi, duplikasi, insersi, delesi, transversi, dan translokasi. Demikianlah pembahasan kami mengenai mutasi DNA. Saya selaku pemateri dan perwakilan dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi kami. Sekian dan terima kasih.